Pemirsa, status kota Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara pada 2024 mendatang kini menjadi buram. Apakah status Jakarta sebagai daerah setingkat provinsi nantinya akan berubah menjadi sebuah kota biasa di bawah Provinsi Jawa Barat ataupun Provinsi Banten seperti kota-kota lainnya di wilayah Jabodetabek? Atau bisa jadi Jakarta akan tetap menjadi provinsi dengan keistimewaan dan kekhususan yang akan disandangnya kelak seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini sejumlah pihak menilai Jakarta layak untuk dijadikan daerah istimewa dengan kekhususan sebagai kota pusat perekonomian, perdagangan, dan pendidikan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini kita telah bergabung bersama dengan Prof. Johermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Terima kasih Prof. Jo telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Prof. Jo, jika kita lihat ini memang menjadi perhatian kita saat ini. Apa yang akan terjadi dengan Jakarta atau bagaimana nasib Jakarta atau status Jakarta setelah Undang-Undang IKN ini nanti disahkan? Menurut Anda seperti apa, Prof? Menurut saya nasib Jakarta kalau tidak lagi jadi ibu kota negara, baik-baik aja Mbak Eli. Ya, Jakarta itu kalau kita pakai data 80% kegiatan dan perekonomian Indonesia ini berlangsung di Jakarta. Jadi sekarang itu sebetulnya Jakarta kan ketumpangan sebagai ibu kota negara, sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi kalau pusat pemerintahannya, ibu kotanya dipindah, Jakarta itu tetap akan menjadi daerah yang berstatus sebagai pusat perekonomian Indonesia. Itu faktanya ya. Jadi menurut hemat saya, nothing to worry dengan Jakarta, malah beban Jakarta lebih ringan. Karena kalau ada ibu kota dan pusat pemerintahan, Gubernur DKI malah pusing karena rangkap dengan kepentingan pemerintah pusat ya, yang bisa bikin repot gubernur lah. Jadi sebetulnya Jakarta lebih bisa kreatif, lebih bisa inovatif dengan tidak adanya lagi pusat pemerintahan ibu kota negara di sini. Dia fokus menjadi daerah dengan status otonomi khusus, kalau menurut saya otonomi khusus bidang ekonomi. Kita sebut dia daerah dengan status otonomi khusus bidang ekonomi. Itu ada banyak negara di dunia yang juga memberikan desentralisasi asimetris kepada daerah tertentu yang punya kegiatan ekonomi. Ya, Jakarta bisa mengambil contoh itu. Nah, dengan demikian Undang-Undang Ibu Kota yang ada sekarang nomor 29 tahun 2007 tentang Provinsi DKI Ibu Kota Negara itu direvisi, diganti menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Jakarta Raya dengan status otonomi khusus bidang ekonomi. Oke, Prof. Begitu Mbak Eli. Baik, Prof, ini kan kita juga lihat salah satu yang memang diharapkan tadi juga Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa kalau bisa Jakarta dijadikan daerah khusus seperti daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Tapi Anda sendiri melihat pasca mungkin nanti akan seperti apa ketika kita melihat atau perpindahan ini terjadi, Jakarta ini nantinya akan menjadi daerah khusus seperti provinsi yang lainnya yaitu DIY atau Yogyakarta, Aceh, dan Papua, atau mungkin akan bergabung menjadi kota biasa seperti di bawah Jawa Barat atau mungkin Banten. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Tidak ya, kalau saya tetap status Jakarta itu dengan jumlah penduduk 10 jutaan ini baiknya tetap menjadi provinsi ya. Nah, provinsi jadi bukan gabung sama Jawa Barat, bukan. Ini tetap menjadi provinsi. Lalu provinsinya kita beri tambahan kewenangan yang lebih besar atau tidak sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Kenapa, Prof? Karena dia apa yang membuat Jakarta layak untuk kita katakan ya bisa menjadi daerah istimewa seperti halnya provinsi lainnya? Ya, jadi dia daerah dengan status keistimewaan karena dia punya ciri karakter sebagai pusat perkembangan ekonomi nasional. Gerakan ekonomi nasional 80% ya Mbak Eli, itu diputar dari Jakarta ini.
Sisanya 20% di seluruh provinsi, 33 provinsi yang ada yang lain. Jadi itu potensi yang harus kita jaga. Jadi kalau ibu kota pindah, ekonominya kan tidak otomatis pindah ke ibu kota baru. Orang tentu pebisnis kan hitungannya adalah bagaimana ekonominya bisa profitable. Nah, oleh karena itu maka dia tetap sebaiknya diberi status provinsi, bukan dengan status provinsi yang sama dengan yang lain, tapi namanya provinsi dengan kekhususan di bidang ekonomi, ya, dengan kekhususan di bidang ekonomi. Begitu Mbak Elisa. Oke, Prof, ini kan untuk mengubah sebuah status kota, terutama kalau kita berbicara saat ini adalah kota Jakarta dengan regulasi yang ada. Saat ini seperti apa? Apa yang memang diperlukan Prof? Dengan tadi yang ciri-ciri yang sudah Prof katakan tadi, Jakarta juga memiliki, kita tahu bahwa sejarah Jakarta juga, dan bagaimanapun juga Jakarta pernah menjadi ibu kota. Berarti seperti itu ya, Prof. Nah, ini harus adakah sebuah undang-undang baru dalam hal ini atau seperti apa regulasinya nanti, Prof? Ya, betul ya. Jadi kalau ada ibu kota baru, ibu kota lama jangan dilupakan dong ya kan. Jadi kita switch saja undang-undang yang lama yang menentukan Jakarta itu sebagai daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia. Undang-undang yang ngatur itu, Mbak Eli, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Nah itu kita ubah, kita ganti dengan undang-undang yang baru, ya. Nah itu sudah diamanahkan kok di undang-undang IKN yang sudah diketok palu itu, bahwa paling lambat sekitar 2 tahun ya setelah diundangkannya undang-undang ibu kota negara yang baru, itu harus ditetapkan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 29 2007 yang mengatur DKI sebagai daerah khusus ibu kota. Nah, tinggal substansi isinya, saran saya sebaiknya dia tetap menjadi provinsi dengan status otonomi tunggal, tidak ada daerah-daerah di bawahnya itu otonomi lain. Jadi seperti wilayah kota yang ada di DKI tetap wali kota yang diangkat oleh gubernur, lalu kemudian dia diberi tambahan kewenangan-kewenangan khusus di bidang bisnis dan ekonomi. Nah, dengan demikian dia tetap menjadi pusat gerakan ekonomi Indonesia. Seperti contohnya Mbak Eli ada New York dulu, kemudian pindah Washington DC, New York tetap menjadi pusat ekonominya Amerika, termasuk juga Sydney itu tetap menjadi pusat ekonomi Australia walaupun ada Canberra. Jadi kita juga baiknya menjaga Jakarta seperti itu. Oke, baik. Prof, singkat saja terakhir nih Prof. Tadi kalau Anda bilang ada sebuah yang memang harus diperhatikan terkait bahwa Jakarta kalau bisa jadi sebuah memiliki otonomi tunggal dan juga ada kewenangan khusus terutama terkait dengan ekonomi di sini. Karena kita tahu bahwa memang harus ada adaptasi juga kalaupun nantinya berpindah tentunya dari Jakarta ke Kalimantan Timur nanti. Terakhir Prof, mungkin catatan Anda Prof, apa memang harus disiapkan dan mungkin apa mungkin catatan yang memang diperhatikan dalam mengubah status ataupun nasib Jakarta nanti setelah Undang-Undang IKN disahkan ini? Ya, jadi ada 2 catatan. Catatan pertama kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat tentu harus berusaha menjaga Jakarta ini dan kemudian menginisiasi undang-undang yang baru mengganti Undang-Undang 29 2007 dengan status DKI diberi kekhususan keistimewaan di bidang ekonomi. Lalu yang kedua, pemerintah DKI sendiri harus sudah ancang-ancang menyiapkan diri untuk melakukan switching dari status sebagai ibu kota negara menjadi provinsi dengan status otonomi khusus bidang ekonomi. Siapkan seluruh prasarana, sarana, siapkan masyarakat, ya, dan terus perbaiki infrastruktur kota, fasilitas-fasilitas yang membuat mudahnya orang berusaha di Jakarta. Nah, ease of doing business makin digenjot gitu ya. Dengan demikian orang tidak akan kemana-mana. Jakarta tetap akan menjadi pusat gerakan ekonomi Indonesia.
Baik. Itu Mbak Elisa ya. Baik, terima kasih Prof. Jo telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Jo Hermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Dan Prime Time masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.